Salam saudaraku yang Tuhan kasih. Mari kita merenungkan satu kebenaran firman Tuhan dari Lukas 7 ayat 36 sampai ayat 50. Lukas 7 ayat 36 sampai ayat 50. Melalui firman Tuhan kita akan mempelajari satu tema, yaitu perumpamaan tentang dua orang yang berhutang. Saudaraku yang Tuhan kasihi, berbicara tentang perumpamaan ini. Perumpamaan ini menceritakan kepada kita pada suatu kali ketika Tuhan Yesus memenuhi panggilan undangan dari orang Farisi untuk makan di rumahnya. Ada seorang perempuan yang berdosa mendengar kedatangan Tuhan Yesus. Lalu datanglah perempuan itu dengan membawa sebotol minyak wangi. Sambil menangis, perempuan itu pergi berdiri di belakang Tuhan Yesus. Lalu perempuan itu membasahi kakinya dengan air mata, lalu menyekah dengan rambutnya. Kemudian perempuan itu mencium dan meminyaki kakinya dengan minyak wangi itu. Apa yang dilakukan oleh orang-orang Farisi itu? Orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus mulai bertanya-tanya dalam hatinya mengenai kejadian itu. Tuhan Yesus selalu menceritakan perumpamaan tentang dua orang yang berhutang kepada Simon. Saudaraku yang Tuhan kasihi, Tuhan Yesus memakai perumpamaan ini untuk menegur Simon. Ada dua orang yang berhutang kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar utang itu, maka ia menghapuskan utang dari orang itu. Lalu Tuhan Yesus bertanya, siapakah yang di antara mereka yang akan terlebih dahulu mengasihi dia? Lalu jawab Simon, aku kira dia yang paling banyak dihapuskan utangnya. Tuhan Yesus membenarkan jawaban Simon, lalu mengaplikasi kebenaran itu dalam kejadian perempuan itu. Perempuan ini banyak melakukan perbuatan kasih, karena perempuan ini telah mendapatkan pengampunan. Orang yang tidak melakukan perbuatan kasih, orang itu tidak akan mendapatkan pengampunan. Perempuan ini menunjukkan kasih lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Simon. Saudaraku yang Tuhan kasih, ada 3 hal yang akan dibicarakan melalui ayat ini mengenai tindakan dari perempuan itu. Yang pertama, perempuan itu menunjukkan pelayanan untuk menyediakan air dalam membasuh kaki Tuhan Yesus. Firman Tuhan akan menolong kita untuk menunjukkan bahwa Simon sudah melakukan sesuatu hal untuk mengundang Tuhan Yesus ke perjamuan makan di rumahnya. Tetapi perempuan itu sudah memberikan sesuatu, yaitu air matanya. Dan Tuhan berkenan kepada hati perempuan itu yang bertobat daripada perjamuan makan Simon. Hatinya dijamah dalam sesuatu penyesalan. Maka dari itu, disitulah yang menjadi syarat utama untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua, perempuan itu mencium kaki Tuhan Yesus berkali-kali. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa perempuan itu sangat mencintai Tuhan Yesus. Yang ketiga, perempuan itu meminyaki kaki Tuhan Yesus dengan minyak wangi. Orang yang mencintai Tuhan
akan mempersembahkan sesuatu yang baik. Firman Tuhan akan membuat kita mengerti bahwa Simon sendiri belum memiliki pengenalan akan Tuhan. Tetapi perempuan itu mempunyai pengenalan akan Tuhan sebagai Mesias. Hal itu dapat kita lihat bagaimana perempuan itu percaya kepada Tuhan Yesus, sedangkan Simon justru mempertanyakan Tuhan. Simon mengundang Tuhan Yesus hanya untuk mencari kehormatan bagi dirinya sendiri. Sedangkan perempuan itu datang bukan untuk mencari kepentingan sendiri. Itulah yang disebut orang yang mencintai Tuhan. Saudaraku yang Tuhan kasihi, perumpamaan ini sebuah teguran kepada Simon yang merasa lebih baik dibandingkan dengan perempuan yang berdosa. Apa yang diajarkan melalui perumpamaan ini? Perempuan yang berdosa mengajarkan kepada kita untuk mau merendahkan diri, melayani Tuhan, dan memberikan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong kita. Amin.